Shalom teman-teman semua, perkenalkan nama saya Steven. Dan saya Timotius Sartutul. Pada hari ini kami akan membahas satu topik yang menarik, yaitu tentang angelologi atau malaikat. Selamat belajar! Oke, kita langsung masuk kepada pembahasan kita mengenai angelologi. Angelologi itu sendiri adalah suatu usaha di mana mencoba mencari kebenaran mengenai dari malaikat ini sendiri. Apakah malaikat itu nyata? Siapa penciptanya, kapan malaikat itu diciptakan, itu merupakan suatu usaha dari angelologi. Oke, kita langsung masuk kepada pembahasan kita. Yang pertama, mengenai angelologi. Istilah malaikat bukan istilah yang asing bagi banyak orang, karena sosoknya sendiri banyak sekali menjadi bahan perbincangan setiap agama. Dan tidak sedikit orang yang mencoba mengagungkan atau bahkan menyembah malaikat. Ya, ini mengapa menjadi hal-hal yang perlu dipertanyakan. Tidak sedikit dari masyarakat dunia yang justru menyembah malaikat. Seperti menyembah malaikat Gabriel, menyembah malaikat Mikael. Bahkan nama-nama gereja sendiri ada yang namakan nama-nama malaikat. Bukan menjadi suatu hal yang salah. Namun, apakah hal itu menjadi patut untuk disembah? Lalu, yang menjadi pertanyaan paling jelas adalah, apakah sosok malaikat ini nyata? Apakah malaikat pantas untuk disembah? Ini menjadi pertanyaan yang paling perlu kita perbincangkan pada pembicaraan pada hari ini. Kita akan masuk ke pembahasan kita yang selanjutnya, yaitu malaikat dari kata Ibrani, yaitu malak atau malak. Dalam bahasa Yunani dibaca angelos. Baca angelos. Yang memiliki arti utusan atau perwakilan. Malaikat adalah seorang utusan atau perwakilan dari Allah untuk tugas-tugas tertentu yang berkaitan dengan kehendak Allah dan rancangan karya keselamatan Allah. Jadi Allah banyak memakai bagaimana peranan malaikat ini untuk menyampaikan pesan-pesannya kepada manusia. Jadi ini menjadi salah satu media atau perantara Allah untuk menyampaikan pesannya. Jadi tidak hanya nabi, tidak hanya orang tertentu. Namun sesekali juga Allah menggunakan malaikatnya untuk menyampaikan pesan-pesannya. Atau bahkan untuk menolong umatnya. Menolong umatnya yang terkadang kita temukan banyak sekali mengalami masalah. Seperti halnya Petrus ketika dalam penjara. Allah mengutus malaikatnya untuk menolong Petrus untuk keluar. Jadi seperti itu fungsi dari malaikat ini sendiri. Oke, di sini ada pernyataan bahwa malaikat merupakan sosok makhluk yang tinggal di sorga. Sesuai yang tertulis dalam Markus 12 ayat 25, itu bisa secara keseluruhan ayatnya mungkin bisa kalian baca. Namun dalam kalimat terakhir, di situ disebutkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Ini merupakan jadi suatu pernyataan yang paling penting bahwa malaikat itu merupakan makhluk surgawi. Jadi malaikat itu bukan manusia yang dimalaikatkan, tapi malaikat makhluk surgawi yang berasal dari surga. Itu menjadi suatu pernyataan paling penting bahwa malaikat ini bukan makhluk bumi, tapi dia makhluk surga yang tinggal di surga. Ini merupakan menjadi pernyataan paling penting dan pernyataan yang paling ditekankan oleh Markus, bahkan oleh Alkitab kita sendiri, bahwa malaikat itu makhluk surga. Lebih lagi dikatakan bahwa wujud dari malaikat sendiri ini dalam Ibrani pasal 1 ayat 14 mengatakan bahwa malaikat adalah makhluk-makhluk roh yang melayani Allah. Makhluk-makhluk roh, sehingga mereka tidak memiliki tubuh jasmani. Artinya tubuh mereka merupakan roh. Apa yang berasal dari Allah itu merupakan roh. Apa yang diciptakan Allah? Malaikat ini memiliki tubuh roh. Ini menjadi satu pernyataan paling penting. Apa bedanya dengan Roh Kudus? Ini akan dibahas secara perlahan oleh kami. Jadi tolong simak baik-baik. Namun sudah ada satu hal yang paling penting di sini, bahwa malaikat
tidak memiliki tubuh jasmani. Mereka memiliki tubuh roh. Seperti itu. Di sini malaikat juga beberapa kali menampakkan bentuk seperti manusia dan beberapa peristiwa berwujud laki-laki biasa. Malaikat juga menampakkan dirinya kepada manusia seperti hal yang menakutkan umat manusia. Seperti dalam Matius 28 ayat 4 dan Lukas 2 ayat 9. Dan sesekali ketika malaikat berjumpa dengan manusia, mereka mengatakan, "Jangan takut." Itu merupakan kalimat pertama yang disampaikan ketika malaikat menampakkan diri kepada manusia. Kalimat pertamanya, "Jangan takut." Yang artinya kenapa? Karena malaikat ketika menampakkan dirinya, itu mempunyai wujud yang menyeramkan. Atau wujud yang menakuti manusia. Wujud yang belum pernah ada yang dilihat oleh orang-orang. Itu mengapa tadi seperti dikatakan bahwa malaikat memiliki tubuh roh. Tidak memiliki tubuh jasmani. Selanjutnya yang ketiga, bahwa dalam Yesaya 6 ayat 1-3, Yesaya menggambarkan malaikat dengan ciri-ciri seperti manusia dengan memiliki suara, wajah, dan kaki. Ya, Yesaya melihat malaikat memiliki 6 sayap. Pada saat itu Yesaya melihat malaikat dengan wujud yang berbeda juga, yaitu dengan 6 sayap, namun juga memiliki bentuk manusia, yaitu memiliki suara, wajah, dan kaki. Ini menjadi satu pernyataan yang paling penting juga. Jadi, apakah karena malaikat tidak memiliki tubuh roh, tidak memiliki tubuh jasmani, dan memiliki tubuh roh, akhirnya bentuknya bermacam-macam? Ini menjadi pernyataan atau menjadi hal yang paling gagasan paling penting. Namun kita harus pahami, karena malaikat tidak memiliki tubuh jasmani, mereka mampu mempunyai bentuk yang sesuai dengan apa yang ingin mereka katakan. Sesuai dengan apa yang pesan Allah ingin sampaikan. Makanya itu, terkadang kalimat yang pertama mereka ucapkan, "Jangan takut." Jangan takut. Pada saat itu Yesaya bertemu dan dia takut. Lalu dalam Daniel pasal 10 ayat 5-6, di situ jelaskan bagaimana wujud spesifik, lebih spesifik lagi dibandingkan orang-orang lainnya. Seperti mempunyai mata yang coklat, kulit yang seperti diasah, atau kulit yang seperti dilap dengan baik. Itu yang seperti Daniel katakan dalam Daniel 10 ayat 5-6, bahwa ketika dia bertemu dengan malaikat, dia sungguh kaget. Bahkan dilihatnya bahwa malaikat itu mampu mengendalikan singa-singa. Pada saat itu Daniel bertemu malaikat, pada saat dia di gua singa. Dan dia mencoba menggambarkan malaikat itu. Selanjutnya, yang menjadi pertanyaan yang paling sering banyak ditanya, kapan malaikat itu diciptakan? Dan siapa yang penciptanya? Oke, di sini dalam Kolose 1 ayat 16, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia untuk Dia. Ini menjadi gagasan yang paling penting, bahwa segala sesuatu yang ada di sorga dan ada yang di bumi telah diciptakan. Diciptakan oleh siapa? Oleh Dia, yaitu Tuhan. Yang artinya malaikat itu diciptakan oleh Tuhan. Jadi malaikat itu bukan makhluk yang menciptakan bersama-sama dengan Allah, tapi Allah itu sendiri yang menciptakan malaikat. Itu menjadi pemahaman dan gagasan yang paling penting, bahwa malaikat dan Allah tidak satu derajat. Yang artinya malaikat nggak hadir pada saat Allah hadir. Hadirnya Allah dulu baru adanya malaikat. Makanya karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Itu menjadi gagasan paling penting. Jadi siapa pencipta malaikat? Yaitu Tuhan, Dia yang Allah.
patut disembah. Lalu ini menjadi gagasan pertanyaan paling penting. Kapan diciptakan malaikat? Menurut Wayne Grudem mengatakan bahwa malaikat diciptakan pada awal sebelum Allah menciptakan alam semesta. Itu dalam Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit. Dan dalam bahasa Inggrisnya, the heaven. Dan bumi, the earth. Ayat ini menjadi referensi dari kapan waktunya malaikat itu diciptakan. Ini menjadi suatu informasi yang paling penting. Karena sebelum Allah menciptakan bumi seutuhnya, Dia menciptakan the heaven, langit. Ini menjadi suatu pemahaman yang paling penting bahwa malaikat itu kemungkinannya diciptakan pada saat sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Itu yang tertulis dalam Kejadian 1 ayat 1. Lalu kita akan masuk kepada jumlah malaikat. Mungkin ada banyak bertanya-tanya. Dalam kisah Alkitab sendiri, malaikat disebutkan beberapa kali. Tapi emang berapa sih jumlahnya sampai akhirnya mereka sampai sesering itu muncul? Oke, dikatakan dalam Daniel 7 ayat 10. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia. Dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis berpengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Hal ini juga didukung oleh Ibrani 12 ayat 22 dan Wahyu 55 ayat 11. Bahwa jumlah malaikat beribu-ribu kali dan berlaksa-laksa kali jumlahnya. Dan dalam Alkitab sendiri dikatakan bahwa setiap orang yang bertobat, maka beribu-ribu malaikat di surga akan bersorak-sorai. Ini menjadi satu gagasan yang paling penting bahwa jumlah malaikat itu tidak sedikit. Jumlahnya banyak. Bahkan ada perkataan bahwa setiap orang mempunyai malaikat. Ini menjadi suatu pernyataan yang paling penting. Bagaimana jumlah malaikat itu yang sangat banyak. Maka dari itu kenapa Allah sesering itu menggunakan malaikat. Karena jumlahnya banyak. Dan mereka tidak bisa mati. Ini yang harus kita perhatikan. Oke, selanjutnya kita lihat. Lalu dari secara keseluruhan, dari sepanjang kita penjelasan, apakah itu malaikat menjadi nyata? Di sini Alkitab mengatakan malaikat itu nyata. Kita percaya bahwa Alkitab itu merupakan suatu karya atau tulisan yang benar-benar berisi kenyataan. Itu yang kita harus percaya dan kita harus pahami bahwa Alkitab benar-benar berisikan kronologi setiap orang dan tokoh-tokoh Alkitab yang sesuai dengan kenyataan. Maka pada itu waktu malaikat dikatakan hadir pada berjumpa pada manusia, berarti itu mengatakan malaikat itu sosoknya nyata. Ini harus kita percaya bahwa malaikat benar-benar sosoknya nyata. Di sini ada beberapa bukti, sebenarnya banyak sekali bukti-buktinya ketika malaikat berjumpa dengan manusia. Tapi di sini ada bukti-bukti paling penting dalam bukti-bukti yang menurut saya penting dalam Alkitab, yaitu ketika Tuhan mengutus Musa. Di situ Keluaran 3 ayat 2, di situ bertuliskan bahwa malaikat Tuhan bertemu dengan Musa. Lalu Gideon dipilih menjadi hakim. Di situ ada dalam Hakim-Hakim 6 ayat 12. Lalu ada perkataan Daud dalam Mazmur 34 ayat 7, Mazmur 35 ayat 6, ayat 35 ayat 5 sampai 6, Mazmur 78 ayat 25 dan 49, bahkan sampai Mazmur 91 ayat 11. Daud mengatakan sendiri bahwa malaikat itu ada. Daud yang adalah sosok raja, sosok orang yang dipercaya Tuhan. Dia mengatakan sendiri dalam kitab Mazmur bahwa malaikat itu nyata. Bahwa malaikat itu benar-benar ada. Menolong setiap orang. Hadir di setiap kehidupan.
Lalu ketika Daniel di gua singa, dalam Daniel 6 ayat 22, bahwa ketika Daniel pada saat itu ingin dimakan oleh singa-singa, hadirnya malaikat di situ untuk menaklukkan singa-singa. Ini menjadi pernyataan paling penting dan bukti paling penting dalam semua sejarah kitab bahwa malaikat benar-benar hadir di Musa, di Gideon, Daud. Dan yang paling pentingnya lagi, yang sangat kita harus percaya, untuk kelahiran Yesus, malaikat ini datang untuk menyampaikan pesan kepada Yusuf. Kita percaya dan kita harus percaya, Yesus datang ke dunia dan untuk menyampaikan pesan itu, malaikatnya datang untuk menyampaikan kepada Yusuf agar dia jangan takut untuk mengambil Maria. Maka dalam setiap persiapan kelahiran Yesus juga malaikat-malaikat itu hadir, seperti menyampaikan pesannya kepada para gembala, lalu menyampaikan pesannya kepada pada orang-orang pada saat itu untuk mempersiapkan kelahiran Yesus. Jadi Allah sendiri memakai malaikat untuk menyampaikan pesannya bahwa Sang Mesias sudah hadir. Itu tertulis dalam Matius 1 ayat 20. Lalu penyampaian hadirnya Yohanes Pembaptis kepada Zakaria. Ini menjadi suatu kejadian fenomenal ketika Yohanes belum lahir. Bahwa Zakaria bertemu dengan malaikat. Dan pada saat itu dia mengalami pergumulan yang sangat berat. Dan sempat bergumul dengan malaikat. Dan akhirnya sempat dibisukan. Nah, hal ini menjadi bukti nyata bahwa malaikat itu menjadi nyata. Malaikat itu benar-benar nyata. Lalu saat kebangkitan Yesus, ini yang jadi paling penting, karena pada saat itu tertulis, orang-orang kebingungan bagaimana cara batu yang sebesar itu mampu pindah dan membuka kuburan Yesus. Itu karena ada hadirnya malaikat untuk mendorong. Dan pada saat itu ketika Maria mendatangi kuburan Yesus beserta sanak saudaranya, ia menjumpai sosok yang rupanya seperti malaikat dan menyampaikan pesannya bahwa Yesus telah bangkit. Itu mengapa menjadi gagasan paling penting dari semua bukti-bukti ini, menjadi bukti nyata bahwa malaikat benar-benar ada dan tentu hadir sampai pada saat ini. Lalu kita lihat ada peran malaikat. Alkitab sendiri menyebutkan nama malaikat yang lebih spesifik, seperti adanya Gabriel dan Mikael. Tugas Gabriel ialah membawa firman Tuhan kepada orang tertentu. Tadi seperti halnya Zakaria, lalu Yusuf, mereka bertemu dengan malaikat Gabriel. Lalu di situ dituliskan tugas Mikael dikenal secara khusus sebagai penghulu malaikat, berperang melawan orang Persia bagi orang Yahudi, dan pada saat di akhir zaman, malaikat Mikael akan berperang melawan iblis. Ini menjadi tugas dari kedua malaikat yang namanya disebutkan secara khusus dan lebih spesifik daripada malaikat-malaikat lainnya. Namun bukan berarti malaikat hanya cuma mereka berdua. Di sini saya menemukan beberapa hal mengenai perihal malaikat ini sendiri, yaitu terdapat nama-nama malaikat lainnya serta peran dan fungsinya. Ada cherubim, malaikat penjaga yang memiliki tugas dari Allah untuk menjaga kehidupan. Itu tertulis dalam Kejadian 3 ayat 24 dan Mazmur 18 ayat 10. Ada serafim, malaikat yang bertugas menyembah dan mengagungkan Allah dengan berkata, "Kudus, kuduslah Tuhan." Pada saat Yesaya yang tadi kita telah bahas bertemu dengan sosok malaikat yang mempunyai wajah dan suara seperti malaikat dan mempunyai 6 sayap, maka itu adalah sosok serafim. Itu tertulis dalam Yesaya 6 ayat 2 sampai 7. Lalu selanjutnya, malaikat yang seperti makhluk hidup. Bentuknya singa, lembu jantan, seorang manusia, burung raja wali,
merupakan representasi dari kemuliaan Allah yang menggambarkan seluruh ciptaan Allah. Hal ini tidak sedikit dituliskan dalam Alkitab, bahwa beberapa kali dituliskan sosok malaikat itu seringkali berubah bentuk seperti makhluk hidup lainnya, yaitu seperti lembu jantan, singa, burung rajawali, dan lain-lain. Lalu malaikat Allah digambarkan sebagai pribadi Allah sendiri. Tadi seperti kita kalau bahas dalam ketika Musa bertemu dengan sosok malaikat Tuhan. Nah, itu ini. Malaikat Allah yang merupakan gambaran dari pribadi Allah sendiri. Artinya, itu Allah yang mengambil bentuk seperti malaikat. Makanya disebutkan malaikat Tuhan. Makanya ketika di Alkitab kalau kita baca malaikat Allah, itu biasanya disebutkan M-nya itu dengan huruf yang besar. Lalu yang terakhir, malaikat pembimbing. Lukas menekankan bahwa ada andil malaikat dalam hubungan dengan proses pertobatan dan kerajaan Allah. Jadi malaikat juga di sini berperan dalam penyebaran atau dalam membantu para rasul-rasul menuliskan kitab-kitab ataupun menjalani penyebaran pemberitaan Kristus. Di sini ada malaikat pembimbing. Dan Lukas mengatakan sendiri bahwa ia benar-benar hadir. Itu keseluruhan dari eksistensi dari malaikat sendiri. Selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh teman saya Timotius Ratunto. Saya persilakan. Nah, berikutnya saya akan membahas tentang malaikat tidak menikah. Dalam Lukas pasal 27 ayat 34-36, di sana bercerita tentang seorang Saduki bertanya tentang apakah ketika seseorang meninggal dan dibangkitkan, apakah dia masih bisa bertemu dengan suaminya, atau ya intinya tentang perkawinan ketika sudah mati dan dibangkitkan, ketika ada di surga intinya. Nah, Yesus menjawab demikian. Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Jadi intinya di sini mau dikatakan bahwa ketika seseorang mati dan dibangkitkan, tidak ada lagi kawin atau dikawinkan, sama seperti malaikat. Artinya bahwa malaikat di surga tidak kawin maupun dikawinkan, seperti itu. Nah, yang berikutnya, dari penjelasan Yesus tersebut dapat dikatakan bahwa malaikat tidak menikah maupun dinikahkan, karena malaikat adalah makhluk rohani atau roh. Nah, oleh karena itu, apakah ada penjelasan yang lebih detail lagi tentang hal ini di Alkitab? Nah, sejauh ini yang kami temukan hanyalah dalam ayat ini, yaitu Lukas pasal 20 ayat yang ke-34 sampai ke-36 tentang malaikat tidak kawin maupun tidak dikawinkan. Seperti itu. Nah, oleh karena itu, kenapa kami katakan demikian? Karena kami tidak bisa mengatakan sesuatu yang tidak Alkitab katakan. Karena apa yang Alkitab katakan, itulah yang harus kita katakan. Sebaliknya, apa yang tidak dikatakan oleh Alkitab tidak boleh dikatakan atau tidak boleh dijelaskan menggunakan pikiran sendiri, kepintaran sendiri, tidak boleh. Nah, yang berikutnya, malaikat dan Roh Kudus. Nah, mungkin teman-teman pernah berpikir begini, mengapa ada malaikat tetapi juga ada Roh Kudus? Nah, sebagai orang Kristen, kita percaya bahwa adanya malaikat dan Roh Kudus. Malaikat adalah ciptaan Allah dan merupakan duta atau utusan Allah. Sedangkan Roh Kudus adalah pribadi Allah itu sendiri. Keduanya ini mempunyai tugas yang berbeda bagi manusia. Malaikat bekerja atas perintah Allah bagi manusia, sedangkan Roh Kudus adalah pribadi Allah yang bekerja di dalam kehidupan setiap orang percaya itu sendiri. Sekian dari kami. Terima kasih.